Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pubi Sardaik 5. Saya dari kelas 1C D3 Akuntansi, nomor absen 21. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai leasing. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang leasing? Menurut saya, leasing merupakan pembiayaan peralatan suatu perusahaan yang digunakan untuk produksi. Terus, jelaskan alasan kamu apakah leasing, kredit, atau pembiayaan bank umum dan customer finance itu sama atau berbeda. Kalau menurut saya, tiga-tiganya itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya sendiri yaitu sama-sama merupakan sarana penyaluran dana di industri pembiayaan atau disebut multi finance. Nah, perbedaannya sendiri yaitu kredit merupakan pinjaman. Kredit ini pinjamannya berupa benda tidak bergerak, misalnya uang. Terus yang kedua yaitu leasing. Leasing itu berupa produknya. Nah, produk pembiayaannya sendiri berupa benda bergerak, contohnya motor, mobil, dan lain-lain. Leasing sendiri lebih ditujukan kepada perusahaan maupun lembaga. Yang ketiga yaitu consumer finance. Consumer finance yaitu pembiayaan konsumen. Consumer finance sendiri lebih ditujukan kepada perseorangan. Pertanyaan yang kedua, sesuai dengan peraturan pemerintah, gambarkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses sewa guna usaha juga peranan dari masing-masing. Di sini pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ada 4, yaitu lessor, leasee, supplier, dan bank atau kreditur. Nah, lessor sendiri yaitu pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada leasee. Terus yang kedua leasee. Leasee yaitu pihak yang menerima pembiayaan dari lessor. Supplier yaitu pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada leasee. Terus yang terakhir bank atau kreditur, yaitu pihak yang menyediakan dana kepada lessor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses atau mekanisme leasing. Nah, di sini adalah mekanismenya. Nomor 1, leasing menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spesifikasi, jangka waktu tagih, dan jaminan purna jual. Nomor 2, leasing negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Nomor 3, leasing mengirimkan komitmen letter kepada leasee. Nah, nomor 4, tanda tangan kontrak leasing. Nomor 5, pengiriman order beli kepada supplier. Yang nomor 6, pengiriman dan pengecekan barang oleh leasee. Nomor 7, supplier menyerahkan dokumen. Nomor 8, lessor membayar kepada supplier. Nah, yang terakhir nomor 9, yaitu pembayaran sewa secara berkala. Pertanyaan nomor 3, uraikan secara lengkap persyaratan dan prosedur permohonan sewa guna usaha atau leasing. Prosedurnya yang pertama yaitu leasee memberi permohonan syarat tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, lessor menanggapi maksud dan tujuan leasee, lalu minta dokumen persyaratan yaitu akte pendirian perusahaan jika leasee itu berupa PT. Persyaratan kedua yaitu KTP dan KK jika leasee berbentuk perseorangan. Terus persyaratan ketiga itu laporan keuangan 3 tahun terakhir jika leasee berbentuk PT. Yang keempat, slip gaji dan bukti penghasilan jika leasee berbentuk perseorangan. Persyaratan terakhir yaitu NPWP baik untuk perseorangan maupun perusahaan. Prosedur yang ketiga yaitu ketika dokumen sudah lengkap, maka lessor meneliti datanya leasee. Prosedur keempat yaitu setelah permohonan
disetujui, maka lessor mengadakan pertemuan dengan lisi tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kelima, lisi membayar beberapa kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian. Yang keenam, pihak lessor membayar premi asuransi dan mengirimkan polis asuransi atas nama lisi. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan leasing agreement dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Leasing agreement antara lessor dan lisi yang mengatur bahwa lisi punya hak untuk menggunakan aset dan harus membayar secara periodik kepada lessor. Nah, yang terdapat yaitu operating lease, financial lease, yang ketiga sale and leaseback, yang terakhir leverage lease. Pertanyaan terakhir, jelaskan dengan lengkap jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing atau lessor pada lease. Jenis-jenis biayanya sendiri ada 4. Yang pertama, biaya administrasi, biaya material untuk perjanjian, terus biaya bunga terhadap barang yang diliskan, yang terakhir premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Nah, itu semua jawaban saya mengenai leasing. Apabila ada salah kata maupun apapun itu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.